Dalam nama Tuhan Yesus berbagi firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur ya kembali pada hari ini kita boleh berkumpul di rumah Tuhan. Padahal hari ini masih berbau liburan ya, setelah kita liburan panjang ya merayakan Lebaran ya, dan nanti yang berakhir sampai tanggal 7. Tapi hari ini kita boleh berkumpul di hadapan Tuhan dan kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudari, memang bulan April ini merupakan bulan berkat ya, liburannya boleh panjang. Kita boleh menikmati aktivitas ya, dan saya juga lihat di beberapa saudara-saudari ada yang berkegiatan di luar rutinitas ya, sehingga saudara-saudari bisa merasakan pengalaman baru ya, experience baru dalam kesehariannya. Saudara-saudari, bukan hanya bagi umat Islam yang merayakan Lebaran yang merupakan berkat di bulan April ini. Tapi saudara-saudari, kalau perhatikan di kalender, maka kita akan menemukan bahwa umat Kristen pun mereka pada bulan April ini mereka juga akan melakukan satu perayaan ya, yaitu perayaan Paskah yang akan jatuh tanggal 20 April nanti. Saudara-saudari, ini juga merupakan hari raya yang penting bagi mayoritas umat Kristen. Bahkan ada yang berkata ini lebih penting daripada hari Natal. Ya, karena itu semua umat Kristen juga bersiap-siap ya menyambut hari Paskah. Namun saudara-saudari, seperti kita ketahui juga, pertanyaan yang klasik yang akan timbul dari setiap tahun dari tahun ke tahun adalah bagaimana mengapa umat atau jemaat dari Gereja Sejati tidak merayakan Paskah. Padahal mayoritas umat Kristen itu merayakan Paskah. Namun kita kembali gereja kita tidak merayakan Paskah. Dan saya yakin karena ini sudah berlangsung bertahun-tahun, sudah banyak juga yang paham mengapa kita tidak merayakan Paskah. Namun saudara-saudari, ada juga yang tidak paham ya, yang belum paham mengenai mengapa gereja tidak merayakan Paskah. Dan repotnya kalau ada orang yang bertanya, maka kita akan bilang, enggak, gereja saya dari sono, saya ikut gereja aja. Saya ikut aja aturan gereja. Saudara-saudari, saya pikir adalah sesuatu hal yang sangat penting kita mempunyai pemahaman. Ya, kita punya pemahaman yang benar mengenai apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan bukan hanya kita sebagai pengikut, ya, tapi juga kita punya keyakinan. Ya, karena kita diberikan hikmat. Ya. Sehingga saudara-saudari, ini kemudian boleh menjadi suatu pengetahuan bagi kita, sehingga ketika kita berjalan ya, kita melakukannya bukan berdasarkan ikut-ikutan, tapi kita mempunyai pengertian dan pemahaman yang benar. Saudara-saudari, mengenai Paskah ini, sebenarnya di zaman digital ini, di zaman informasi ini sangat mudah ditemukan mengenai makna atau perayaan Paskah. Melalui artikel-artikel baik yang diterbitkan oleh Gereja Sejati ataupun artikel-artikel umum ya. Bahkan ada koran juga ya yang mengungkapkan mengenai Paskah ini ya. Dan ini sebenarnya sangat mudah untuk digali ya, begitu banyak informasi dan begitu banyak pandangannya ya. Tidak sama, mereka mengerti ya mengenai maknanya, mengenai kenapanya, mengenai tanggalnya, tapi kemudian mereka menyimpulkannya berbeda-beda ya, karena setiap orang punya pandangan, dan ini adalah sesuatu hal yang umum di negara demokrasi seperti kita ini ya. Jadi saudara-saudari, kita pun juga harus mengerti ya. Dan hari ini saya berbagi informasi ya mengenai Paskah ya, supaya kita juga mempunyai pengertian ya yang benar ya. Saudara-saudari, dengan demikian maka ketika kita melakukannya, ketika kita menghadapi jemaat kita ya, saudara seiman kita, dan menghadapi rekan atau kolega kita yang ada di luar ya, maka kita juga bisa kemudian mempunyai sikap yang jelas, mempunyai sikap yang bijaksana. Bagaimana kita harus bersikap sehingga kita tidak menjadi seorang Kristen yang aneh ya, aneh tapi nyata. Kita tidak menjadi orang Kristen yang kemudian jadi fanatik ya, tapi kita adalah menjadi orang Kristen yang bijak. Dan ini adalah sesuatu yang patut kita pahami ya, sehingga kita mempunyai hal-hal yang positif seperti demikian.
Karena itu pada hari ini kita akan lihat beberapa hal yang kita akan coba gali dari sisi Alkitab. Kita akan melihat mengenai Paskah di dalam Alkitab. Kita juga akan melihat Paskah, perayaan Paskah yang dilakukan oleh orang Kristen pada masa kini. Dan apa korelasinya dengan Paskah yang ada di Alkitab? Apakah ada korelasinya? Dan juga kita akan mempelajari apa sih sikap, kenapa sih Gereja Sejati tidak merayakan Paskah? Pasti ada alasan yang jelas dan kita akan melihat. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita akan mempelajari bagaimana kita sebagai umat Kristen yang tidak merayakan Paskah ini berada di tengah-tengah lingkungan mayoritas, ya, umat Kristen yang merayakan Paskah. Saudara-saudari, itu yang kira-kira kita akan lihat pada hari ini. Kita akan pertama kali melihat istilah Paskah. Kapan istilah Paskah pertama kali keluar? Yaitu tercatat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12. Kitab Keluaran pasal yang ke-12. Di situ menceritakan mengenai perayaan Paskah. Saya baca ayat 1 sampai ayat 4 dan nanti kita lanjutkan ke ayat yang ke-11. Firman Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah yang akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Ini akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ayat 11. Dan beginilah kamu harus ayat yang kelima, kita baca ayat kelima dulu. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Saudara-saudari, ini adalah Paskah, kata Paskah pertama kali yang ada di dalam Alkitab. Di mana waktu itu peristiwanya adalah ketika bangsa Israel akan menghadapi tulah ke-10 yang akan ditimpahkan atau dihukumkan kepada bangsa Mesir. Saudara-saudari, di situ Tuhan memberikan perintah kepada Musa dan Harun agar setiap keluarga menyembelih seekor domba. Dengan syarat dombanya itu harus domba jantan, tidak bercela, dan berumur setahun. Domba itu kemudian harus disembelih, ya, dan kemudian dipanggang. Tidak boleh dimakan mentah atau direbus. Jadi harus dimakan matang, dipanggang dengan utuh. Saudara-saudari, dan juga makannya di sini di Alkitab dikatakan makannya nggak boleh santai-santai. Harus pinggangmu berikat, berkasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, dan buru-burulah makan. Dan setelah makan bersama roti tidak beragi dan sayur pahit, dan harus dihabiskan malam itu juga. Kalau ada lebih, paginya harus dibakar. Saudara-saudari, ini yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika di Mesir. Ditambah lagi waktu itu karena ada peristiwa tulah ke-10, maka ambil sedikit darahnya, dioleskanlah di ambang pintu dan tiang rumah. Untuk menghindari tulah ke-10 menimpa bangsa Israel. Jadi saudara-saudari, inilah Paskah pertama kali diadakan. Dan setelah itu bangsa Israel mulai rutin melakukan Paskah. Karena mengingat apa? Mengingat bahwa Tuhan telah menyelamatkan, membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu adalah makna dari peringatan Paskah. Demikian pula berlanjut kalau kita lihat. Ketika bangsa Israel berada di Gurun Sinai, di kitab Bilangan pasal yang ke-9, maka bangsa Israel pun diperintahkan, ya, untuk mengadakan Paskah. Ya. Mulai dari ayat 1 sampai ke pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan pertama tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari Mesir. Orang-orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya pada hari ke-14 bulan ini,
pada waktu senja haruslah kamu merayakannya. Pada waktu yang ditetapkan menurut ketetapan dan peraturan haruslah kamu merayakannya. Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama dan pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu senja di padang gurun Sinai, tepat seperti yang diberitakan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel. Saudara-saudari, bangsa Israel merayakan Paskah pada tanggal 14 bulan pertama. Bulan pertama dalam kalender Yahudi adalah bulan Nisan. Jadi mereka tetap melakukannya di tanggal 14 bulan Nisan. Dan itu berlangsung terus. Sampai kapan? Sampai hari ini bangsa Yahudi merayakan Paskah di tanggal 1 bulan Nisan, kalender Yahudi. Dan waktu itu juga mereka juga menetapkan ya bahwa Paskah ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Ya, sehingga kalau kita lihat di ayat 13-nya, Bilangan 9 ayat 13, sebaliknya orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Saudara-saudari, Paskah ini akhirnya merupakan suatu ketetapan bahwa bangsa Israel atau orang Yahudi yang tidak mengalami halangan, dikatakan sini tidak najis, ya tidak dalam perjalanan, harus merayakan Paskah. Kalau lalai maka akan ada hukuman bagi mereka. Itu Paskah di zaman orang Yahudi. Dan akhirnya Paskah ini ditetapkan menjadi salah satu dari hari raya bangsa Yahudi. Ya, ada bangsa yang ada hari raya yang lain ya yang kita tahu kalau kita baca-baca, ada hari raya Pondok Daun ya atau hari raya Sukot, ada hari raya perdamaian Yom Kippur, ada hari raya Hanukkah, hari raya cahaya, hari raya penyelamatan atau Purim yang menceritakan mengenai pembebasan atau keselamatan bangsa Israel ketika zaman Esther. Ada juga merayakan tahun baru Yahudi. Kalau orang Islam merayakan 1 Muharram, ya kalau bangsa Israel merayakan Rosh Hashanah, ya Rosh Hashanah. Mereka merayakan tahun baru Yahudi. Saudara-saudari, itu hari raya yang lain. Ya. Salah satunya adalah Paskah. Ya, karena itu saudara-saudari, bangsa Israel sampai sekarang merayakannya. Dan kita lihat periksa lagi di Alkitab, ya. Kita tahu setelah itu bahwa ternyata Paskah itu adalah suatu perlambangan ya dari kedatangan Tuhan Yesus, dari pengorbanan Tuhan Yesus. Ya sehingga dikatakan bahwa Paskah itu adalah suatu perlambangan, ya suatu nubuat mengenai pengorbanan Tuhan Yesus yang notabene adalah domba Paskah. Ya, sehingga Alkitab kemudian menceritakan ya kronologisnya. Seperti 2 hari sebelum perayaan Paskah, ketika Yesus merayakan Paskah, dia berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Dia sudah menubuatkan, dia sudah memberitahu kepada murid-muridnya bahwa anak manusia, dalam hal ini adalah Tuhan Yesus, akan diserahkan untuk disalibkan. Dan itu terjadi ketika Tuhan Yesus kemudian menetapkan ya atau melakukan perjamuan kudus. Perjamuan terakhir dengan memecah-mecahkan roti dan mengatakan bahwa inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dan juga dia menuangkan anggur dan berkata bahwa ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan untuk kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan sangat jelas lagi kemudian Rasul Paulus menyatakan ya di kitab 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 ya, bahwa anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus. Ya, Paulus memberikan dengan sangat jelas anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus, yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah suatu kenyataan atau penggenapan dari peringatan Paskah. Kalau Paskah bangsa Yahudi adalah bangsa Israel diselamatkan oleh Allah, dibebaskan dari perbudakan dari Mesir.
Tapi untuk lingkup yang lebih luas, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia adalah domba Paskah yang akan menyelamatkan semua umat manusia. Dan pada dalam hal ini, ya, rasanya seluruh orang Kristen mereka sepaham, ya, mereka sepaham dan menyatakan memang, ya, Paskah itu sudah kemudian digenapi oleh Tuhan Yesus, ya. Digenapi oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu adalah domba Paskah. Itu yang ada pada masa ini. Namun saudara-saudari, seperti saya katakan tadi, ya, bangsa Yahudi tetap merayakan Paskah. Tahun ini, di tahun 2025 ini, mereka merayakannya selama 7 hari mulai tanggal 12 April kemarin. 12 April nanti, ya, sampai tanggal 20. Itu Paskah yang dilakukan oleh orang Yahudi. Bagaimana dengan Paskah umat Kristen pada saat ini? Apakah sama Paskah yang dilakukan oleh orang Yahudi dengan Paskah yang dirayakan oleh orang Kristen umumnya? Saudara-saudari, kalau kita lihat dari tanggalnya sih sudah beda. Kalau bangsa Israel merayakan Paskahnya setiap tanggal 14 bulan Nisan. Setiap tahunnya menurut kalender orang Yahudi. Dan dikonversi, ya, ke kalender internasional itu tanggal 12 April ini. Sedangkan Paskah yang ditetapkan oleh orang Kristen ini pada tanggal 20, ya, 20 April. Ya. Bagaimana perhitungannya? Paskah itu perhitungannya ditentukan juga, ada rumusnya. Ya. Paskah itu ditentukan adalah pasti jatuh pada hari Minggu, ya, jatuh pada hari Minggu antara tanggal 22 Maret sampai 25 April. Mereka menemukan bulan purnama pertama setelah tanggal 21 Maret. Jadi tanggal 21 Maret mereka ngelihat bulan purnama pertama. Nah, itu kemudian mereka menetapkan itulah tanggal Paskah dan dijatuhkan pada hari Minggu. Ya. Itu penetapan tanggal. Bagaimana dengan pemaknaannya, saudara-saudari? Pemaknaannya pun berbeda. Ya, kalau di bangsa Israel ada untuk memperingati penyelamatan Allah terhadap bangsa Israel keluar dari Mesir. Sedangkan kalau kita lihat, ya, di kalender Paskah yang diperingati oleh orang Kristen saat ini adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka selalu memperingati di hari Minggu. Ada korelasinya enggak? Ada hubungannya enggak? Kalau kita perhatikan ternyata tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya, ya, antara Paskah dari umat Yahudi, ya, dengan Paskah orang Kristen. Sebenarnya kalau di negara-negara yang berbahasa Inggris sangat jelas, ya, bahkan tadi saya cek di bahasa Mandarin pun berbeda, ya, bahasanya berbeda peringatannya. Kalau di dalam bahasa Inggris, hari Paskah itu disebut sebagai Passover, ya, Paskah Yahudi. Paskah untuk orang Kristen disebut sebagai Easter Day, ya, Easter Day. Itu sangat jelas, ya. Jadi memang kalau di negara-negara berbahasa Inggris, ya, di Amerika, ya, di Inggris, itu mereka tidak pernah ada dilema, ya. Easter Day dan Passover sangat jelas. Karena memang itu adalah dua perayaan yang berbeda. Kalau di Indonesia atau beberapa negara di Eropa, negara Amerika Latin, mereka memakai kata yang sama, Paskah. Paskah. Walaupun ternyata berbeda secara pengertiannya. Pengertiannya berbeda. Apa dasarnya umat Kristen kemudian melakukan Paskah pada saat ini? Ya, ternyata memang tidak ada. Kalau saya katakan tidak ada pijakannya di Alkitab. Hanya memang mengadopsi dari kehidupan Tuhan Yesus kemudian diterjemahkan dalam suatu ritual, ya, ritual atau perayaan di dalam kepercayaan Kristen mereka. Sehingga ada yang namanya sekarang Prapaskah. Jadi sebelum tanggal 20 April nanti mereka ternyata sudah jauh-jauh hari mereka melakukan Prapaskah, persiapan untuk menyambut Paskah.
Dan waktu itu adalah 40 hari dia tanggal 20 April ke belakang. Dimulai kapan? Dimulai pada tanggal 5 Maret kemarin. Ya, dimulai dengan namanya hari apa? Dengan dimulainya Rabu Abu, ya. Dimulai dengan Rabu Abu. Kalau umat Katolik akan melakukannya dengan lengkap, ya. Mulai 40 hari mereka sudah persiapan. Ya. Ada nama Rabu Abu. Ya. Mereka memperingati hari Rabu Abu dan itu mulai, ya. Mereka memperingati Paskah dan setiap hari Jumat mereka melakukan perayaan pantang, ya, pantang. Pantang itu mereka menghindari apa yang mereka sukai. Biasa mereka menghindari makanan seperti daging, atau yang mereka yang merokok, mereka hari itu pantang tidak merokok. Kalau yang suka marah, hari itu mereka coba tahan marah supaya mereka tidak marah. Kalau yang suka main game atau suka main medsos, ya, mereka hari itu mereka coba hindari, ya. Hari itu mereka pantang dan mereka melakukan tiap Jumat sampai menjelang hari Paskah. Itu yang mereka lakukan, saudara-saudari. Dan juga mereka melakukan puasa, ya. Jadi pada hari Rabu Abu dan nanti pada Jumat Agung, ya, mereka memperingati, mereka melakukan pantang dan puasa. Ya, mereka melakukan pantang, mereka tidak makan daging, mereka tidak merokok, mereka tidak marah, ya. Tapi juga mereka juga melakukan puasa. Namun puasanya berbeda, ya. Puasanya beda dengan umat Islam, ya. Puasa di agama di sana dilakukan mereka satu hari makan sekali. Tapi mereka boleh makan 2 kali tapi tidak kenyang. Ya, jadi sekedarnya. Jadi tetap 3 kali makan, hanya sekali makannya kenyang, 2 kalinya itu makan sekedarnya. Itu yang mereka lakukan. Ya, dan mereka melakukannya sebuah serangkaian acara selama 40 hari. Ya. 2 minggu sebelum Paskah, kita tahu ada sakramen pertobatan. Mereka melakukan sakramen pertobatan. Dan seminggu sebelum Paskah, mereka menyebutnya sebagai Pekan Suci. Ya, nanti mereka mulai dari hari Minggu, seminggu sebelum Paskah, mereka merayakan Hari Palem, ya, Hari Palem, ya. Mereka sebut dengan Minggu Palma. Memperingati bahwa Yesus masuk kota Yerusalem ketika diarak dan kemudian dilambai-lambaikan dengan pohon palem. Ya. Kemudian hari Kamisnya mereka peringati dengan Kamis Putih. Kamis Putih itu mereka memperingati mengenai perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sebelum dia disalibkan. Jumat Agung itu adalah ketika mereka memperingati Yesus ketika Yesus disalibkan. Yesus disalibkan. Hari Sabtu disebut Sabtu Suci dan hari Minggunya baru diperingati sebagai hari Paskah, sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara-saudari, inilah Paskah yang ada saat ini. Ya, dan ini adalah sebuah artikel, ya, yang sering akan gampang kita baca. Ya, akan kita baca artikel yang memang sudah dipengetahuan menjadi suatu pengetahuan umum. Ya. Saudara-saudari, kalau kita paham akan 2 hal ini, maka kita akan kemudian lebih mempunyai pengetahuan, ya, bagaimana kemudian kita harus bertindak. Dan sekarang yang terpenting adalah kenapa, ya, Gereja Sejati tidak merayakan Paskah? Yang pertama, Gereja Sejati tidak merayakan Passover. Jadi Gereja Sejati juga tidak merayakan Paskahnya orang Yahudi. Karena kita tahu bahwa Paskah itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus sebagai domba Paskah dan representasinya berupa perjamuan kudus. Ya. Karena Tuhan Yesus mengatakan lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Tapi Gereja Sejati juga tidak melakukan Easter Day. Ya. Tidak melakukan Passover dan juga tidak melakukan Easter Day. Ini adalah suatu pemahaman, ya, ya, bahwa gereja harus mempunyai pandangan. Gereja kita mempunyai pandangan yang menyatakan bahwa Paskah itu sebenarnya sudah digenapi, ya, Passover sudah digenapi, dan Easter Day itu
bukannya sesuatu yang ada di dalam Alkitab. Kalau tadi kita baca 10 dasar kepercayaan gereja sejati, ada suatu semangat dalam gereja kita. Ada suatu pandangan dan semangat dalam gereja kita bahwa kita percaya bahwa gereja sejati didirikan oleh Roh Kudus pada masa hujan akhir. Kita dilahirkan oleh Roh Kudus pada masa hujan akhir dengan satu tujuan, yaitu untuk memulihkan kembali gereja para rasul. Karena kita beranggapan bahwa gereja para rasul itu adalah gereja yang didirikan oleh Roh Kudus. Gereja para rasul itu adalah gereja yang diperkenan oleh Tuhan. Gereja para rasul itulah adalah gereja yang benar. Dan kita mau kembali ke gereja para rasul. Karena kita tahu bahwa gereja harus dibangun atas dasar ajaran para rasul dan nabi, dengan Yesus sebagai batu penjuru. Efesus pasal 2 ayat yang ke-20. Gereja harus dibangun atas dasar ajaran para rasul dan para nabi. Yesus sebagai batu penjuru. Ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita kemudian menyatakan bahwa ajaran gereja sejati itu akan mencoba mempunyai semangat kembali ke ajaran para rasul. Dan kita tahu para rasul tidak merayakan Paskah atau Easter Day yang berlaku pada saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga berprinsip bahwa sebagai umat pilihan, ya, kita tidak cukup hanya melakukan sesuatu yang baik, tapi harus melakukan yang baik dan benar. Karena orang berkata, yang penting baik. Tidak cukup, saudara-saudari. Yang baik dan benar. Apa itu kebenaran? Apa itu yang benar? Kalau saudara-saudari hadir kemarin, ya, hari Sabat, ya, Sabat malam yang dibawakan oleh penginjil Fabian, dikatakan bahwa kebenaran itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itulah kebenaran. Jadi yang menjadi dasar kebenaran, apakah ada di Alkitab? Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah sesuai dengan perintah Tuhan? Karena sesuatu niat baik itu tidak cukup. Saudara-saudari, kalau saudara pernah ingat kisah daripada Raja Saul, ketika dia mempersembahkan korban di Gilgal, dan Samuel kemudian menegur, ya, apa yang ditegur oleh Samuel? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Artinya, mendengar taat adalah lebih baik daripada kita memberikan persembahan. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan adalah lebih baik daripada persembahan lemak-lemak domba jantan. Tuhan lebih mementingkan kita mendengar, kita taat, kita memperhatikan firman Tuhan daripada sekedar sesuatu yang kita anggap baik. Atau kalau kita ingat kisah mengenai Nakon, di Nakon, ya gitu, mengenai Usa, ketika itu tabut perjanjian diangkut di atas kereta. Tabut itu nyaris jatuh, ya. Dan kemudian Usa mengulurkan tangannya, menahan supaya tabut itu jangan jatuh. Niatnya sangat baik. Tapi saudara-saudari, apa yang terjadi? Allah menghukum Usa dan Usa mati di tempat itu. Baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik. Itu yang mungkin kita perlu ingat, ya. Apalagi ada di kitab Wahyu menyatakan jangan menambahkan, jangan mengurangi satu iota pun dalam kitab ini, ya, karena itu akan bisa mendatangkan hukuman bagi kita. Bisa dikatakan bahwa gereja ini untuk hal ini bersikap konservatif, ya. Kita berusaha tidak menambah sesuatu yang memang tidak perlu ditambahin. Kita tidak mengurangi sesuatu yang memang jangan dikurangi. Jalanin aja apa yang dikatakan firman Tuhan, sudah cukup. Yang penting berkenan di hadapan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan.
Itu sesuatu yang penting. Itu yang menjadi pandangan dari Gereja Sejati agar kita kemudian bisa menjalani kehidupan ya kekristenan kita itu dengan benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi saudara-saudari, saya pikir standing point-nya jelas ya. Untuk Gereja Sejati kita tidak merayakan Passover ataupun Easter Day. Poinnya apa? Poinnya karena memang kedua hal itu yang satu sudah digenapi, yang satu lagi memang tidak ada pijakannya di dalam Alkitab. Dan kita punya semangat ya, semangat untuk mendirikan gereja rasul-rasul yang berpegang kepada firman Tuhan dan melakukan apa yang baik dan benar di dalam ibadah kita. Ini penting ya, sehingga kita semua akhirnya punya keyakinan ya, setiap kita melangkah, kita teguh melangkah. Ya. Kita kemudian tidak melangkah dengan ikut-ikutan, tapi kita teguh melangkah. Nah, bagaimana ya dengan implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, ini juga merupakan suatu tantangan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sulit ya, karena kita berada di posisi minoritas ya. Mayoritas umat Kristen merayakan Paskah. Kita tidak merayakan Paskah ya. Bagaimana ya? Dan gereja pun kalau kita cari ya, tidak pernah mengeluarkan petunjuk yang saklek ya, petunjuk yang tegas, tidak boleh ini, tidak boleh ini ya. Harus melakukan ini, harus melakukan itu ya. Karena memang sulit, akan sangat tergantung dari kasus per kasus ya. Tapi saudara-saudari, bukan karena tidak ada penjelasan yang tegas dan baku dari Alkitab, tapi kita percaya kita sebagai umat Kristen kita diberikan hikmat sehingga kita bisa mempunyai pendapat berdasarkan firman Tuhan dan berdasarkan petunjuk daripada Roh Kudus. Ya. Saya ingin mengajak saudara-saudari untuk melihat ya satu contoh kasus ya mengenai Paulus. Kita buka 1 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal 7. Ayat yang ke-10. Kemudian nanti kita lompat ke ayat 25 dan ayat 26. 1 Korintus pasal yang ke-7. Ayat yang ke-10. Ini kasus ya. Kata Paulus di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-10. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan. Ya, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ada perintah Tuhan di sini. Sehingga Paulus di dalam tulisan ini seperti sedang bercakap, bukan aku, tapi perintah Tuhan. Ada perintah yang jelas dari Tuhan bahwa seorang istri ya tidak boleh menceraikan suaminya. Namun di satu sisi, Paulus kemudian berpendapat. Kita lihat di ayat yang ke-25 dan ayat 26. 1 Korintus pasal 25 dan 26. Sekarang tentang para gadis, untuk itu aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai orang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Ada perintah Tuhan, ada pendapat. Dan pendapat ini saya bukan pendapat sembarangan ya. Karena Paulus juga berdasarkan hikmat yang dari Tuhan. Ya, petunjuk daripada Roh Kudus dan firman Tuhan. Dia kemudian berpendapat untuk saat ini. Jadi saudara-saudari, kadang-kadang kita suka dibingungin, di Alkitab nggak ada loh ya pencatatkan yang melarang kita melakukan ini. Alkitab tidak mencatatkan kita tidak boleh merokok. Alkitab tidak mencatatkan bahwa kita tidak boleh ke tempat pelesiran seperti diskotik segala macam. Saudara-saudari, tidak selalu harus ditulis secara tegas dan baku seperti demikian. Tapi kita sebagai orang yang mempunyai Roh Kudus, yang suka membaca firman Tuhan, kita bisa berpendapat menurut firman Tuhan. Sama juga halnya dengan perayaan Paskah ini. Kita boleh berpendapat. Ya. Kita mempunyai hikmat. Bagaimana kita harus bertingkah laku. Kita mempunyai kebijakan. Ya. Satu prinsipnya, ya, jangan jadi batu sandungan bagi saudara seiman kita. Ya.
Saya ingat Pendeta Fabian beberapa waktu yang lalu saat bercerita mengenai Natal juga pernah berkata, jangan jadi batu sandungan. Ya, di 1 Korintus pasal 8 ayat 9 sampai 13, jangan jadi batu sandungan. Jangan, waktu itu diceritakan, jangan kemudian kita makan di tempat persembahan berhala. Jadi orang yang imannya lemah akan melihat, aduh kita ini kok makan dengan makan persembahan berhala. Ya. Walaupun sebenarnya enggak. Jadi berusahalah kita jangan jadi batu sandungan. Itu prinsip yang pertama. Jadi ketika dalam Paskah ini kita juga berprinsip jangan kita kemudian jadi batu sandungan ya bagi saudara-saudara kita. Tapi hal yang kedua yang kita perlu perhatikan juga ya di kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-13, di situ juga dikatakan janganlah kita saling menghakimi. Ya. Janganlah kita saling menghakimi, tetapi kita lebih baik menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Satu, jangan jadi batu sandungan. Yang kedua, jangan menghakimi. Maksudnya apa? Maksudnya saudara-saudari, setiap orang mempunyai kesulitannya masing-masing. Setiap keadaan, setiap manusia itu berbeda-beda. Ya. Sangat tergantung dari, kalau di keluarga, sangat tergantung dari lingkungan keluarga. Ya. Lingkungan keluarga dia kalau mayoritas Kristen akan punya, kalau dia bersikap aneh akan mempunyai dampak ya, mempunyai dampak. Atau ketika dia mempunyai atasan di kantor, punya bos, punya aturan perusahaan. Kamu tidak boleh Paskah, ya kita hakimin. Tapi kamu tidak tahu keadaan di kantornya gimana, aturan perusahaannya bagaimana. Itu buat intern kita. Jangan jadi batu sandungan, jangan menghakimi. Biarlah setiap orang melakukannya sesuai dengan pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tapi jaga jangan jadi batu sandungan. Sebisa mungkin jangan jadi batu sandungan. Itu yang pertama. Bagaimana dengan pihak luar, ya pihak luar, ya. Memang ini agak sulit ya kalau dikatakan, ya. Satu sisi kita punya kepercayaan. Kita punya iman, ya kita punya pandangan, ya. Tapi satu sisi kita pun bersinggungan, kita bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Jadi sesuatu hal yang biasanya, ya ini sebagai contoh saja. Kalau saya dulu di kantor, ya, saya akan bersikap pasif, ya, bersikap pasif. Jadi memang ketika ada perayaan Paskah, ya, atau ada perayaan Natal. Ya bersikap pasif lah, ya, tidak mengucapkan. Tapi tiba-tiba ada mengucapkan, ya. Terutama orang Kristen yang mengucapkan. Ya. Apa yang saya lakukan ketika mereka mengucapkan Selamat Paskah? Saya berkata, oh ya Happy Easter Day. Ya. Happy Easter Day. Memang mereka melakukan Easter Day. Ya. Kalau ditanya, kok Easter Day? Emang Easter Day kan? Benar kan? Tidak ada yang salah dengan itu. Mereka merayakan Easter Day. Sama seperti halnya kita mengucapkan selamat Lebaran, ya, selamat Hari Waisak, ya. Sama halnya seperti itu, ya. Sebagai bagian dari toleransi, ya, toleransi. Jangan kemudian bersifat frontal, ya, bersifat mengajak debat, menjawab dengan membuat kita akhirnya hubungan kita tidak baik, ya. Jangan jadi orang yang aneh, ya. Jangan sikap frontal, tapi harus dengan persuasif. Jangan overacting. Ya. Masyarakat kita biasa nggak suka yang overacting, ya, dan bisa berdampak. Saudara-saudari kalau ingat beberapa saat yang lalu ada toko roti yang terkenal, ya, yang dimana toko itu menolak untuk menulis ucapan hari raya. Sempat beberapa saat toko roti itu diboikot, saudara-saudari, ya, jadi viral, ya. Atau kita ingat bagaimana sebuah kedai bakso, ya, ketika yang ada di Bali, ya, ketika mangkoknya itu dimakan dengan kerupuk kulit, ya, kerupuk kulit. Kemudian supaya dia
dikatakan tidak supaya dia tetap halal, ya, mangkoknya itu kemudian diambil dipecah-pecahkan. Ya, itu juga sesuatu yang overacting ya dilakukan. Tapi kita sebagai umat Kristen hendaklah kita bisa tetap menjaga hubungan kita, tetap mempertahankan iman kita, ya. Tapi hubungan kita juga tetap terjaga dengan relasi kita dengan kolega kita. Karena Alkitab pernah menasihatkan juga, Rasul Petrus pernah menasihatkan kepada orang-orang yang ada di perantauan, yang ada di Asia Kecil. Ya, apa nasihat daripada Rasul Petrus? Di 1 Petrus pasal yang kedua ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Satu sisi kita harus hidup di tengah-tengah kita bisa kemudian bersikap. Tapi di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi pun kita perlu mempunyai sikap ya yang baik. Ya. Di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Kita harus pandai-pandai membawa diri. Alkitab menyatakan kita ini diutus oleh Tuhan menjadi domba di tengah serigala. Harus tetap jadi domba, jangan jadi domba berbulu serigala. Bagaimana menjadi domba di tengah serigala? Tidak mudah, sangat sulit. Sehingga kemudian dia nasihati lagi di bawahnya, hendaklah kamu cerdik seperti ular, turus seperti merpati. Saudara-saudari, ini kelebihan kita, harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tapi kemudian jangan domba itu berubah jadi serigala. Paling gampang memang jadi domba itu jadi serigala. Ada orang apa lingkungan kita ikut, ya. Kita seragam dengan mereka. Kita senafas, kita sehati dengan mereka. Tapi enggak, saudara-saudari. Kita menasihatkan domba tetap domba di tengah serigala. Harus cerdik seperti ular, tapi juga harus tulus seperti merpati. Itu yang kemudian bisa kita lihat. Karena kita dituntut untuk memiliki cara hidup yang baik. Ya. Sangat penting sebagai umat Kristen di tengah-tengah masyarakat, apalagi umat Kristus sejati, bagaimana kita bisa tetap memegang teguh kepercayaan kita, iman kita dengan pengetahuan yang benar. Ya. Bukan ikut-ikutan, tapi dengan pengetahuan yang benar. Tapi di satu sisi kita juga harus bisa mempunyai cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi atau di tengah-tengah masyarakat. Karena apa dikatakan bahwa apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka bisa melihat dari perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dan memuliakan Allah. Jadi hari ini kita sudah melihat ya mengenai Paskah, dan saya berharap kita mempunyai pengertian yang benar mengenai Paskah. Ya. Dan satu sisi kita juga tahu bagaimana kenapa gereja sejati merayakan Paskah. Ya. Bukan memilih mau enggak mau, tapi kita sudah pilih. Ya, kita sudah memilih bahwa kita tidak merayakan Paskah dengan alasan yang sangat jelas. Dan bagaimana kita bersikap? Hendaklah kita kemudian menjadi orang yang bijaksana di tengah-tengah masyarakat yang memang mayoritas orang Kristen merayakan Paskah. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita semua, dan kita boleh menjelang ya Paskah ini kita tidak ragu-ragu lagi bagaimana kita harus bersikap, kita harus bertindak agar berkenan di hadapan Tuhan dan juga berkenan di hadapan manusia. Amin.